Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramis Mumtaz dari Prodi Psikologi Islam, akan mereview buku berjudul Psikologi Islam karya Bapak Agus Hermawan. Buku tersebut membahas konsep kejiwaan manusia berdasarkan ajaran Islam dengan menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama. Buku ini menjelaskan bahwa manusia itu tidak hanya terdiri dari aspek fisik dan psikologis, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang sangat berpengaruh terhadap perilaku dan kesehatan mentalnya. Bab 1. Konsep manusia dalam perspektif Islam. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna karena dibekali akal, hati, dan kemampuan berpikir. Dalam pandangan Islam, manusia memiliki dua tugas utama, yaitu sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah di bumi. Manusia memiliki potensi untuk melakukan kebaikan maupun keburukan, sehingga perlu mengendalikan nafsu dan mengembangkan keimanan. Islam memandang manusia sebagai makhluk individu, sosial, dan spiritual yang harus menjaga hubungan dengan Allah, sesama manusia, diri sendiri, dan lingkungan. Selanjutnya bab 2, pengertian objek dan ruang lingkup psikologi Islam. Psikologi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku dan kejiwaan manusia berdasarkan nilai-nilai Islam. Objek materialnya adalah manusia, sedangkan objek formalnya adalah perilaku manusia yang sesuai dengan tuntunan Islam. Psikologi Islam bertujuan membantu manusia mencapai kesehatan mental, kualitas kepribadian yang baik, serta kebahagiaan dunia dan akhirat. Buku ini juga menjelaskan sejarah perkembangan psikologi, mulai dari psikologi klasik, psikologi modern, hingga lahirnya psikologi Islam sebagai respon terhadap keterbatasan psikologi Barat, dan menjelaskan aspek spiritual manusia. Selanjutnya bab 3, psikologi Barat dan psikologi Islam. Psikologi Barat dan psikologi Islam sama-sama mempelajari manusia dan perilakunya. Namun, psikologi Barat lebih menekankan aspek biologis, psikologis, dan sosial. Sedangkan psikologi Islam membahas dimensi spiritual atau rohani. Perbedaan lainnya yaitu terletak pada sumber pengetahuan. Psikologi Barat mengandalkan penelitian empiris dan rasio, sedangkan psikologi Islam menggunakan Al-Quran, hadis, akal, dan pengalaman spiritual sebagai sumber ilmu. Selanjutnya bab 4, metode dan pendekatan psikologi Islam. Dalam mengembangkan ilmunya, psikologi Islam menggunakan beberapa metode. Yang pertama yaitu metode keyakinan, yaitu menjadikan wahyu sebagai sumber utama kebenaran. Lalu yang kedua, metode rasionalisasi, yaitu menggunakan akal untuk memahami wahyu. Metode yang ketiga yaitu metode otoritas, atau merujuk kepada para ulama dan ahli yang kompeten. Metode-metode tersebut digunakan untuk memahami perilaku manusia secara ilmiah sekaligus religius. Selanjutnya bab 5, jiwa atau nafs dalam perspektif Islam. Jiwa atau nafs merupakan unsur penting dalam diri manusia yang menentukan perilaku. Dalam Islam, jiwa memiliki beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu nafsu ammarah, yaitu jiwa yang mendorong kepada keburukan. Lalu nafs lawamah, yaitu jiwa yang menyesali kesalahan. Dan yang terakhir yaitu nafs mutmainnah, yaitu jiwa yang tenang dan dekat kepada Allah. Kesehatan jiwa dapat dijaga melalui ibadah, zikir, pengendalian diri, dan pembinaan akhlak. Selanjutnya yaitu bab 6, kepribadian dan fitrah manusia. Kepribadian adalah pola perilaku dan karakter seseorang. Islam mengajarkan bahwa setiap manusia itu lahir dalam keadaan fitrah, yaitu memiliki kecenderungan kepada kebenaran dan tauhid. Namun, lingkungan dan pengalaman hidup dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian seseorang. Kepribadian yang baik terbentuk melalui pendidikan, lalu ada pembiasaan ibadah, dan pengendalian hawa nafsu. Lalu selanjutnya bab 7 yaitu motivasi dalam perspektif Islam.
Motivasi merupakan dorongan yang menyebabkan seorang melakukan suatu tindakan. Di dalam agama Islam, motivasi tidak hanya berorientasi pada kepentingan duniawi, tetapi juga pada tujuan akhirat dan mencari ridho Allah. Motivasi belajar, bekerja, dan beribadah itu harus didasarkan pada niat yang baik, agar bernilai ibadah dan membawa manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Yang selanjutnya bab 8, pertumbuhan dan perkembangan dalam Islam. Manusia mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan sejak dalam kandungan hingga meninggal dunia. Setiap tahap kehidupan memiliki tugas perkembangan yang berbeda. Perkembangan manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti keturunan atau genetika, lalu lingkungan keluarga dan masyarakat, pendidikan, pengalaman hidup, dan kondisi spiritual dan keagamaan. Selanjutnya yaitu bab 9, kesehatan mental dan dalam perspektif agama Islam. Kesehatan mental adalah kondisi ketika seseorang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan, memiliki ketenangan batin, dan menjalankan hidupnya secara seimbang. Menurut Islam, kesehatan mental sangat berkaitan dengan keimanan. Orang yang dekat dengan Allah cenderung memiliki ketenangan hati, sedangkan jauh dari Allah dapat menimbulkan kegelisahan dan kekosongan jiwa. Selanjutnya bab 10, psikopatologi dalam perspektif agama Islam. Psikopatologi membahas gangguan kejiwaan dan perilaku abnormal. Di dalam agama Islam, gangguan mental tidak hanya dipandang dari sisi medis, tetapi juga dari sisi spiritual. Penanganannya dilakukan melalui pengobatan medis, konseling psikologis, peningkatan ibadah, zikir dan doa, serta pembinaan akhlak dan keimanan. Lalu selanjutnya bab 11, psikoterapi dalam perspektif agama Islam. Psikoterapi Islam adalah proses penyembuhan gangguan kejiwaan dengan pendekatan ajaran Islam. Bentuk-bentuk psikoterapi Islam meliputi membaca Al-Quran, lalu zikir, doa, sholat, taubat, serta konsultasi dengan orang-orang yang berilmu. Tujuannya adalah menciptakan ketenangan jiwa dan memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bab yang selanjutnya yaitu kecerdasan dan potensi intuisi. Islam mengakui adanya berbagai bentuk kecerdasan, termasuk kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan intuisi. Intuisi dipandang sebagai kemampuan memahami sesuatu secara cepat melalui hati yang bersih dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bab yang ke-13 yaitu mimpi dan alam kesadaran manusia. Mimpi merupakan salah satu fenomena psikologis yang dibahas dalam Islam. Mimpi dapat berasal dari yang pertama Allah sebagai petunjuk atau kabar gembira. Lalu yang kedua bisa jadi dari pikiran dan pengalaman sehari-hari. Yang ketiga bisa jadi dari gangguan setan. Buku tersebut juga menjelaskan tingkatan kesadaran manusia dan hubungannya dengan aktivitas jiwa. Selanjutnya bab yang ke-14 yaitu doa, zikir, dan tazkiyatun nafs. Doa dan zikir merupakan sarana terapi yang dapat menenangkan jiwa. Sedangkan tazkiyatun nafs adalah proses penyucian jiwa dari sifat-sifat buruk seperti iri, dengki, sombong, dan hal-hal negatif yang lain. Melalui penyucian jiwa, manusia dapat mencapai ketenangan batin dan kualitas spiritual yang lebih baik. Selanjutnya bab 15 yaitu berpikir dan ubah dalam Islam. Islam sangat mendorong penggunaan akal untuk berpikir, merenung, dan mencari ilmu. Berpikir yang benar akan membawa manusia kepada kebenaran dan keimanan. Lupa dipandang sebagai sifat manusia yang wajar, namun dapat dikurangi dengan menjaga konsentrasi, memperbanyak dan mengingat Allah, serta membiasakan diri mencari ilmu. Lalu yang terakhir ada kesimpulan.
Buku Psikologi Islam karya Bapak Agus Hermawan menjelaskan bahwa manusia merupakan makhluk yang sangat kompleks karena tidak hanya terdiri dari unsur jasmani dan akal, tetapi juga memiliki jiwa dan ruh yang menjadi bagian penting dalam kehidupannya. Oleh karena itu, untuk memahami perilaku manusia secara utuh, diperlukan pendekatan yang tidak hanya melihat aspek fisik, psikologis, dan sosial, tetapi juga aspek spiritual yang menjadi ciri khas psikologi Islam. Psikologi Islam hadir sebagai alternatif dan perlengkapan dari psikologi modern serta menjadikan Al-Quran dan Hadis sebagai sumber utama dalam memahami kejiwaan manusia. Ilmu ini memandang bahwa kesehatan mental, kepribadian, motivasi, dan kecerdasan hingga gangguan kejiwaan sangat berkaitan dengan kualitas hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin baik hubungan seseorang dengan Tuhannya, semakin besar pula peluangnya untuk mencapai ketenangan, kebahagiaan, dan keseimbangan hidup. Melalui pembahasan tentang konsep manusia, jiwa, fitrah, motivasi dan perkembangan manusia, kesehatan mental, psikopatologi, psikoterapi Islam, kecerdasan, mimpi, doa, zikir, tazkiyatun nafs, serta proses berpikir. Buku ini menunjukkan bahwa Islam memiliki konsep yang sangat lengkap dan menjelaskan perilaku dan perkembangan manusia. Islam tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah kejiwaan ketika gangguan sudah terjadi, tetapi juga memberikan pedoman pencegahan melalui pembinaan iman, ibadah, akhlak, dan pengendalian diri sejak dini. Secara keseluruhan, buku ini menegaskan bahwa tujuan akhir psikologi Islam bukan sekedar perilaku manusia atau menyembuhkan gangguan mental, melainkan membantu manusia mencapai kualitas diri yang lebih baik, membentuk kepribadian yang berakhlak mulia, memperoleh kesehatan mental yang seimbang, serta meraih kebahagiaan dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, psikologi Islam menjadi ilmu yang tidak hanya bersifat ilmiah, tetapi juga memiliki nilai-nilai spiritual dan moral yang berfungsi sebagai pedoman hidup manusia dalam menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.